Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un, dosa besar ke-46. Tasdiqul kahini wal munajjimi, yaitu membenarkan atau percaya kepada dukun dan munajjim. Munajjim itu adalah ahli perbintangan, munajjim ya. Ahli perbintangan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagimu tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Qala al-Wahidi fi tafsirihi qawlihi ta'ala, Al-Wahidi berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Janganlah kamu ikuti apa yang tidak ada bagimu ilmu tentang itu. Kata Al-Wahidi, qala Al-Kalbi berkata, "La taqul ma laysa laka bi'ilm." Kata Al-Kalbi, makna ayatnya apa? La taqul ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Wa qala Qatadah berkata, "La taqul sami'tu wa lam tasma'." Jangan kamu mengatakan sami'tu, saya mendengar, wa lam tasma', sedangkan kamu tidak mendengarnya. Wa ra'aitu wa lam tara, dan kamu berkata saya melihat, wa lam tara, dan kamu tidak melihat. Wa alimtu wa lam ta'lam, kamu mengatakan saya mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi kata Qatadah, ayat ini maknanya adalah jangan kamu mengatakan saya mendengar padahal kamu tidak mendengarnya. Saya melihat padahal kamu tidak melihatnya. Saya mengetahui padahal sebenarnya kamu tidak mengetahui. Tidak boleh seperti itu. Wal makna la taqulanna fi syai'in bima la ta'lam. Maknanya adalah janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sebenarnya tidak mengetahui. Jangan mengatakan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak mengetahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, mata, hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Qala al-Walibi an Ibn Abbas, al-Walibi berkata dari Ibn Abbas, "Yus'alul ibadu fi masta'maluha." Ya, kata al-Walibi dari Ibn Abbas, hamba-hamba akan ditanya tentang pendengaran, tentang mata, tentang hati, fi masta'maluha, untuk apa mereka menggunakannya. Wa fi hadza zajrun anin nazar ila ma la yahil. Nah, maka di sini ada larangan untuk melihat kepada apa yang tidak halal. Wal istima'u ila ma yuharramu, dan ada larangan untuk mendengar apa yang diharamkan. Wa iradati ma la yajuz, dan menginginkan apa yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Jadi Al-Walibi berkata dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya pendengaran, kemudian mata dan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemana dia digunakan? Ini merupakan peringatan bagi seorang hamba agar mereka tidak melihat apa yang tidak halal untuk dilihat, tidak mendengar apa yang tidak halal untuk didengar, dan tidak menginginkan sesuatu dengan hati apa yang tidak boleh untuk diinginkan berupa niat-niat yang buruk. Wallahu a'lam. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah itu Maha mengetahui yang gaib. Dia tidak memperlihatkan yang gaibnya kepada seseorang pun kecuali kepada orang yang diridai daripada Rasul. Jadi Allah Azza wa Jalla lah yang mengetahui perkara yang gaib. Semua yang gaib hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak perlihatkan perkara-perkara yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu para Rasul. Qala Ibnu Al-Jauzi berkata, "Alimul ghaibi huwa Allah Azza wa Jalla wahdahu la syarika lahu fi mulkihi." Alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, dia adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui yang gaib. Tidak ada satupun selain Allah Azza wa Jalla yang mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Fala yuzhiru, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan, fala yattali'u 'ala ghaibihi allazi la ya'lamuhu ahadun minan nas. Tidak ada yang mengetahui yang gaib, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang melihat yang gaib itu, seorang pun dari manusia. Illa man irtada min rasulin, kecuali
orang yang diridai oleh Allah Subhanahu dari Rasul. Lianna dalil ala sidqir rusuli ikhbaruhum bil ghaib. Karena dalil yang menunjukkan benarnya dakwah seorang rasul adalah ikhbaruhum bil ghaib, adalah pengabaran mereka tentang sesuatu yang gaib. Wal makna anna man irtadahu li risalati, maknanya adalah bahwa siapa yang diridai oleh Allah untuk mengemban risalahnya, atla'ahu ala ma syaa minal ghaib, maka Allah perlihatkan kepadanya apa yang Allah kehendaki dari perkara yang gaib. Fa fi hadza dalilun, maka di sini terdapat dalil ala anna man za'ama, bahwa orang yang mengklaim anna nujuma tadullu alal ghaibi fa huwa kafir wallahu a'lam, bahwa orang yang mengklaim bahwa bintang-bintang menunjukkan sesuatu yang gaib, bahwa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir, wallahu a'lam. Ya. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu. Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu yang mengetahui segala yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib, ya. Dari malaikat, dari kalangan rasul, dari kalangan manusia, tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu. Dan orang-orang yang Allah perlihatkan perkara-perkara gaib kepadanya, yaitu para rasul yang Allah berkehendak untuk memperlihatkan perkara-perkara gaib kepadanya. Karena bukti benarnya seorang rasul adalah dia mengabarkan sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan saya mengetahui yang gaib, ya maka itu adalah pembohong, pendusta. Siapa yang mengatakan bahwa saya mengetahui perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh orang lain, maka dia adalah pendusta. Seperti orang-orang yang mengklaim bahwasanya bintang-bintang itu memberitahukan, menginformasikan hal-hal yang gaib, maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu dan orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dari para rasul. Selebihnya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin lalu dia percaya apa yang ia katakan, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang telah terjadi. Arraf artinya orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib yang telah terjadi, seperti mengaku mengetahui suatu benda yang dicuri, seperti orang mengaku mengetahui barang-barang yang hilang, itu namanya arraf, ya. Kemudian kahin, apa itu kahin? Kahin itu orang yang mengaku mengetahui yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kahin itu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan orang yang mengaku mengetahui rahasia-rahasia itu disebut dengan kahin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percayai apa yang dikatakan oleh arraf dan kahin tersebut, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Orang yang datang kepada arraf, orang yang datang kepada kahin, dukun, maka sesungguhnya dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Para ulama mengatakan, jika seseorang datang ke dukun dan dia menganggap halal datang ke dukun, dia menganggap perkara itu adalah halal, boleh baginya, ya maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud yang kufur di sini, sungguhnya dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Maksudnya adalah kufur nikmat, bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Ulama juga berkata bahwa maksud dari hadis ini adalah berupa ancaman, kecaman, az-zajru wa tahdid, ya, wa tahzir. Ancaman atas perbuatan ini, ancaman ya atas perbuatan datang ke dukun dan percaya kepada dukun, karena perbuatan tersebut mengandung dosa dan mendekati kepada kekufuran, ya. Oleh sebab itu tidak boleh seseorang mukmin muslim datang kepada dukun menanyakan sesuatu lalu percaya kepada dukun tersebut dan kepada perkataannya, karena itu adalah kekufuran terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang percaya kepada dukun tersebut dan dia menganggap halal bertanya kepada dukun itu, maka dia telah kafir kepada agama Islam. Atau maksudnya adalah kufur nikmat, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama, namun merupakan pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh seseorang. Warwina fi sahihain, dan diriwayatkan kepada kami dalam as-sahihain, an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi fi athari sama'in kanat min al-lail.
Rasulullah SAW pernah salat subuh bersama kami setelah turun hujan pada malam hari. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi biwajhihi. Setelah selesai, beliau menghadap kepada para jamaah dengan wajah beliau. Faqala, maka beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya, memasuki waktu pagi di antara hambaku ada yang beriman kepadaku kata Allah dan ada yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan dengan karunia dari Allah dan rahmat Allah, fazalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Itu adalah orang yang beriman kepadaku kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza. Adapun orang yang berkata kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, fazalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Itu adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu menceritakan, pada suatu pagi Rasulullah SAW salat subuh bersama kami setelah turun hujan pada malam harinya. Setelah selesai mengerjakan salat, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Maka beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, memasuki waktu pagi di antara hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Orang yang berkata setelah turun hujan, muftirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla, dia menyandarkan hujan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kafir dengan bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi turun hujan karena bintang ini, karena bintang itu, ya, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan percaya kepada bintang-bintang. Qala ulama berkata, in qala muslimun mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Jika seorang muslim berkata kita diberi hujan dengan bintang ini dan itu, yuridu anna na'a huwal mujid wal fa'il al muhdis lil matari sara kafiran murtaddan bila syakkin. Jika seorang muslim berkata kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, ya dia maksud adalah bintang itulah yang mengadakan hujan, wal fa'il yang membuatnya, al muhdis yang mengadakannya, ya, sara kafiran murtaddan bila syakkin, maka dia menjadi orang yang kafir murtad tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi kalau seorang muslim mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini, dengan bintang itu, yang dia maksud, kalau yang dia maksud adalah bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, bahwa bintang itu yang mengadakan hujan, yang menciptakan hujan, maka dia adalah orang kafir murtad tanpa ada keraguan yang sama sekali. Wa in qala muridan annahu alamatun nuzulil matar wa yanzilul mataru indahu hazihi al-alama wa nuzuluhu bi fi'lillahi allazi khalaqahu lam yakfur. Jika dia mengatakan, sedangkan yang dia maksud bahwa tanda turunnya hujan adalah bintang, dan hujan tersebut turun dengan adanya tanda tersebut, wa nuzuluhu bi fi'lillahi allazi khalaqahu, dan turunnya adalah dengan perbuatan Allah yang telah menciptakannya, lam yakfur, maka dia tidak kafir. Jadi jika orang mengatakan bahwa bintang itu merupakan tanda turunnya hujan, ya, dan hujan akan turun ketika ada tanda tersebut, dan turunnya dengan perbuatan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia bukan orang kafir. Maka ada dua hukum di sini. Kalau seseorang mengatakan hujan itu turun karena perbuatan bintang, hujan itu diadakan oleh bintang, diciptakan oleh bintang, maka dia adalah orang kafir, orang murtad tanpa ada keraguan sama sekali. Tapi kalau orang mengatakan bahwa hujan itu ada, ya, ketika ada tanda berupa bintang di langit, bintang-bintang tertentu di langit, kalau ada tanda tersebut maka turun hujan, dan yang tetap menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak kafir. Waqtalafu fi karahatihi, dan mereka berbeda apakah hal tersebut makruh, yakni bahwa turunnya hujan karena tanda tertentu, ketika tanda tersebut ada hujan akan turun, ya, apakah hal tersebut makruh atau bagaimana? Waqtalafu fi karahatihi, mereka berbeda tentang kemakruhannya. Wal mukhtar annahu makruh, yang dipilih adalah bahwa itu adalah makruh, ya, menjadikan turunnya hujan karena ada bintang tertentu di langit, itu adalah makruh. Li'annahu min alfazil kufar, karena dia termasuk dari antara lafaz-lafaz orang kafir. Wa hadza zahirul hadis, dan ini adalah zahir hadisnya, ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan hujan turun karena bintang ini, karena bintang itu, ya. Itu tidak boleh mengatakan kalau maksudnya adalah
hujan turun ketika ada tanda bintang ini bintang itu. Karena lafaz seperti itu adalah lafaz orang-orang kafir yang tidak layak diucapkan oleh seorang mukmin. Wa qawluhu fi asari sama, dan sabda Nabi SAW fi asari sama, as-sama' huna al-matar. Fi asari sama setelah turun hujan dari langit. As-sama' huna al-matar. Sama maksudnya di sini adalah hujan. Wallahu a'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Rawahu Muslim. Barang siapa yang datang kepada arraf, yaitu dukun yang mengetahui, yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang telah terjadi, yaitu disebut dengan arraf. Siapa yang datang kepada arraf, lalu dia mempercayai perkataannya, ya tidak diterima salatnya selama 40 hari. Barang siapa yang datang kepada arraf, ya, kemudian dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh arraf tersebut. Kita tadi sudah jelaskan itu arraf. Arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib yang telah terjadi, seperti barang yang dicuri, barang yang hilang dan seterusnya. Ya, kemudian dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh arraf tersebut, tidak diterima salatnya 40 hari. Rawahu Muslim. Ya, tidak diterima salatnya maksudnya adalah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun salat tersebut menggugurkan kewajibannya, meskipun dia tidak perlu mengulangi salatnya, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti salatnya tidak sah. Ya. Salatnya menggugurkan kewajiban, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun min anil kuhan. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun-dukun. Faqala, maka beliau bersabda, laisu bisyai'in, mereka tidak ada apa-apanya. Yakni mereka tidak ada kebenarannya sama sekali. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, alaisa qad qala kadza wa kadza? Bukankah dia mengatakan seperti ini seperti itu? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi yahfazuhal jinniyyu fayaqurruha fi uzuni waliyihim. Itu adalah kalimat yang hak yang dihafal oleh jin, lalu dia masukkan ke telinga wali-walinya, ayyuqiha, artinya dia masukkan, dia berikan ke telinga penolong-penolongnya, fayakhlitu ma'aha mi'ata kadzbah, lalu dia campurkan ya kebenaran tersebut dengan 100 kebohongan. Mukharrajun fis sahihain. Jadi ketika dukun mengabarkan sesuatu, ya, dalam satu keadaan dia mengabarkan sesuatu dan benar sesuai dengan yang dia kabarkan itu, benar seperti yang dia kabarkan itu tersebut. Ya, bagaimana itu? Kata Rasulullah SAW, mereka tidak ada kebenarannya sama sekali. Mereka tidak ada kebenarannya sama sekali. Mereka mencuri ya informasi dari malaikat yang berada di langit. Kemudian dia campurkan informasi tersebut ya dengan 1000 kebohongan, lalu disampaikan kepada para penolongnya dari kalangan manusia. Siapa penolong jin dari kalangan manusia? Yaitu dukun-dukun. Nah, dukun-dukun itu dapat informasi dari jin, dan jin tersebut tidak akan memberikan informasi kepada dukun-dukun kecuali setelah dukun itu mempersembahkan sesuatu yang haram ya kepada jin-jin tersebut. Ya, seperti misalnya menulis Al-Quran terbalik, menulis Al-Quran dengan kotoran, menulis Al-Quran dengan darah haid, atau minta untuk dipersembahkan sembelihan hewan-hewan tertentu. Itu adalah permintaan-permintaan jin kepada dukun tersebut. Nah, baru kemudian jin itu memberikan informasi kepada dukun-dukun, dan informasi tersebut sudah dicampur dengan 100 kebohongan. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab, bahwa malaikat itu turun di al-anan. Apa itu al-anan? Wa huwa sahab, yaitu awan. Malaikat turun di awan. Fatazkurul amra qudiya fis sama. Lalu malaikat menyebutkan suatu perkara yang telah ditetapkan di langit. Fayastariqu syaitanu sam'a fayasma'uhu. Lalu setan mencuri pendengaran suatu peristiwa yang akan terjadi. Malaikat mengambil informasi, kemudian dia mendengarkan informasi tersebut, lalu dia sampaikan kepada para dukun-dukun. Kemudian dukun tersebut mencampurkan kebenaran-kebenaran itu dengan 1000 kebohongan, dengan 100 kebohongan. Ya. Wa an Qabisah bin Abil Makhariq radhiyallahu anhu qala. Dari Qabisah bin Abil Makhariq radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wa tiyaratu wa tarku minal jibti, bahwa iyafah, tiarah dan tarku minal jibti. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala, dan beliau berkata, az-zajru at-tarku az-zajru ay zajrut tayr. At-tarku, apa itu at-tarku? Yaitu az-zajru, yaitu mengejutkan. Maksudnya adalah mengejutkan burung. Wa huwa an yatayamana aw yatasha'ama bitayaranihim,
yaitu mengejutkan burung, lalu burung tersebut terbang ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau terbang ke arah kanan itu tanda baik, mereka lalu melanjutkan niat yang telah mereka niatkan dalam hati mereka. Tapi kalau burungnya terbang ke arah kiri, mereka pesimis dan membatalkan niat yang sudah mereka mereka niatkan dalam hatinya. Fa in tara ila jihatil yamin tayammana. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, mereka berpikiran optimis melanjutkan sesuatu yang sudah diniatkan. Wa in tara ila jihatil yasari tasya'ama. Jika terbang ke arah kiri burung tersebut, maka dia berpikiran pesimis. Qala Abu Daud berkata, al-iyafatu al-khattu. Iyafa itu adalah al-khattu, ya, tulisan-tulisan. Qala al-Jauhari, al-jibtu kalimatun taqa'u 'ala al-asnami wal kahin. Al-jibtu itu adalah perkataan yang dipakaikan untuk asnam, berhala-berhala, wal kahin, yaitu dukun, wasahid, tukang sihir, wa nahwu zalik, dan yang sejenisnya, ya. Jadi al-iyafah, tulisan-tulisan, ya, jimat-jimat, tulisan-tulisan tiara, yaitu mengejutkan burung. Kalau terbang ke arah kanan itu tanda positif, tanda optimis. Terbang ke arah kiri tanda pesimis. Watarku yaitu mengejutkan burung. Maka semuanya termasuk termasuk ke dalam perdukunan, ya, termasuk ke dalam perdukunan. Abu Daud wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari satu bagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari satu bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin bertambah ilmu perbintangan dia pelajari, maka semakin bertambah ilmu sihir yang dia pelajari. Ya, ilmu perbintangan misalnya zodiak, ya. Ilmu perbintangan, ilmu zodiak, ilmu keberuntungan. Orang mempelajari itu keberuntungan dan ketidakberuntungan seseorang karena bintangnya, itu adalah bagian dari sihir. Semakin dia memperdalami ilmu seperti itu, maka semakin bertambah ilmu sihir yang dia pelajari. Jadi tidak boleh bagi kita datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, mempercayai dukun, ya, karena dukun tersebut adalah orang yang mengetahui hal yang gaib, ya, orang yang mengatakan mengetahui hal yang gaib, sementara yang mengetahui hal gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.